Selamat datang para pendengar. Malam ini, biarkan segala kesibukan dan hiruk-pikuk hari ini mereda. Heningkan pikiranmu sejenak, tarik napas dalam, dan lepaskan semua ketegangan. Kita akan menemani Elias, seorang pria yang sama seperti kita mencari ketenangan di balik kesibukan. Ia menemukan tempat persembunyiannya yang sunyi di sebuah stasiun kereta tua, di mana waktu melambat dan kenangan masa lalu melintas seperti gerbong yang telah lewat. Ini adalah cerita tidur Elias yang berjudul Jeda Senyap di Sudut Kota. Elias berusia 29 tahun. Baginya, kehidupan terasa seperti jalur kereta ekspres, cepat, tanpa jeda, dan selalu menuju tenggat waktu berikutnya. Sejak ia menerima promosi, hidupnya bergerak dalam kecepatan allegro molto, terlalu cepat, terlalu banyak nada, terlalu keras. Hari-harinya dihabiskan di balik layar yang memancarkan cahaya biru dingin, memecahkan masalah keuangan yang rumit, dan malamnya diisi dengan sisa-sisa energi yang terkuras. Bahkan di tempat tidurnya, otaknya seperti kipas pendingin server yang terus berputar, memproses data, membuat daftar, dan menghitung kemungkinan terburuk. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 00.15. Layar laptopnya masih menyala, menampilkan Excel yang penuh angka berwarna merah dan hijau, seperti lampu sinyal yang memberinya peringatan bahaya dan janji palsu. Elias menghela napas panjang, menarik kacamata dari pangkal hidungnya. Rasa sakit kepala berdenyut dari pelipisnya. Ia tahu bahwa meskipun ia memaksakan diri, otaknya sudah menolak bekerja, hanya menghasilkan kelelahan yang semakin dalam. Ia bangkit. Gerakannya lambat, seperti robot yang kehabisan daya. Kakinya membawanya ke jendela apartemen kecilnya di lantai 12. Di bawah, kota tampak seperti sirkuit raksasa yang berkelip, penuh dengan janji dan kegelisahan. Lampu mobil yang bergerak adalah cairan yang mengalir dalam pembuluh darah kota yang sakit. Ia melihat ke dalam kegelapan dan bergumam, "Aku butuh istirahat." Tapi itu bukan permintaan untuk tidur. Itu adalah permintaan untuk jeda, istirahat dari suara bising dalam pikirannya. Ia tidak ingin suara notifikasi, tidak ingin kehangatan selimut, tidak ingin ingatan tentang pekerjaan. Ia ingin menjadi anonim dan sunyi, setidaknya untuk 1 jam. Elias meraih jaket kulitnya yang usang, kunci, dan berjalan keluar. Ia tidak punya tujuan pasti. Ia hanya ingin berjalan, membiarkan tubuhnya bergerak di bawah cahaya bulan yang redup, menjauh dari zona operasinya. Ia melewati kedai kopi yang sudah tutup, dengan bangku-bangku terbalik di atas meja, melewati kantor-kantor gelap, tempat janji-janji ambisius beristirahat. Setelah berjalan sekitar 20 menit, ia tiba di tempat yang biasanya ia hindari, sebuah stasiun kereta tua yang dikenal sebagai Stasiun Utara Lama. Stasiun itu sudah tidak digunakan untuk kereta jarak jauh, hanya untuk komuter lokal yang paling pagi. Malam ini, stasiun itu benar-benar sunyi. Pintu kaca di depannya memantulkan bayangannya yang lelah. Elias berjalan masuk. Bau besi tua, debu kering, dan sedikit aroma ozon dari hujan yang baru saja turun mengisi udara. Bau ini terasa jujur dan kuno, berbeda dengan aroma parfum dan kopi yang ia hirup setiap hari. Ia berjalan ke peron nomor 3. Peron itu panjang, kosong,
dan diterangi oleh lampu neon kuning tua yang berkelip lembut, memancarkan aura nostalgia yang menenangkan. Ia menemukan bangku kayu, dingin, keras, dan kokoh, lalu ia duduk. Saat ia duduk, ia mulai mendengarkan. Bukan suara kota yang bising, tapi suara-suara kecil yang tersembunyi. Desiran angin yang menerbangkan debu halus di rel, tetesan air yang jatuh secara ritmis, tik-tok, tik-tok, dari atap kanopi, dan yang paling jelas, detak jam stasiun yang besar di atas terowongan, berbunyi tok-tok yang lambat, stabil, dan berwibawa. Elias memejamkan mata. Ia membayangkan setiap tok dari jam besar itu adalah satu beban yang dilepaskan dari pundaknya. Bukan beban masa depan, melainkan beban yang ia bawa dari masa lalu terdekat. Ia mulai mengaitkan detak jam itu dengan beban spesifik yang paling menekannya. Tok pertama melepaskan tekanan pekerjaan minggu depan. Biarkan saja. Itu belum ada di sini. Tok kedua melepaskan kekhawatiran tentang tagihan yang harus dibayar. Jalan keluarnya akan ditemukan. Tok ketiga melepaskan rasa bersalah karena belum menghubungi teman lama. Malam ini bukan waktunya untuk melakukan itu, tapi untuk memaafkan diri sendiri. Perlahan, detak jam itu tidak lagi terasa seperti pengingat akan waktu yang berlari, yang harus ia kejar. Detak itu menjadi pengiring tidur yang menenangkan. Itu adalah irama yang stabil, menunjukkan bahwa meskipun segala sesuatu di dunia ini berputar dan bergerak tanpa henti, ada hal-hal mendasar, seperti detak jam tua ini, yang tetap pada tempatnya. Tiba-tiba, ia teringat perkataan seorang mentornya dulu saat ia merasa burnout di usia 24, "Elias, ketika kamu merasa kehilangan kendali atas kecepatan hidupmu, cari sesuatu yang tetap. Itu akan menarik jangkarmu kembali." Malam ini, jangkar Elias adalah peron stasiun yang sunyi, jam yang setia, dan sensasi dinginnya bangku kayu di bawahnya. Rasa dingin dari kayu bangku merayap ke tubuhnya, memaksanya untuk lebih fokus pada sensasi fisik daripada pikiran yang berisik. Dalam keheningan, ia mulai teringat kembali pada konsep menunggu. Stasiun ini adalah tempat untuk menunggu. Ia pun menyadari bahwa sebagian besar dari hidupnya, ia habiskan untuk menunggu. Ia menunggu momen di usia 20-an ketika ia berdiri di luar kantor dan menunggu panggilan telepon yang menentukan hasil wawancara kerja pertamanya. Jantungnya berdebar, bukan karena kegembiraan, melainkan ketakutan akan kegagalan. Ia menunggu. Malam ia duduk sendirian di bandara, menunggu pesawat yang membawa pulang orang tuanya dari perjalanan jauh yang menegangkan, rasa lega yang tak terlukiskan saat akhirnya mereka muncul. Ia menunggu, saat ia duduk di kafe, menunggu keputusan sulit yang harus ia ambil tentang karirnya, tetap bertahan dalam zona nyaman, atau pergi mengejar risiko besar. Setiap kenangan adalah sebuah perhentian dalam hidupnya. Dan seperti kereta, ia harus melepaskan setiap perhentian, melepaskan ketegangan dari penantian itu, untuk melanjutkan perjalanannya saat ini. Ia menghembuskan napas dalam-dalam. Semua masa lalu yang ia tunggu, kini sudah menjadi bagian dari dirinya, tidak perlu lagi digenggam erat dalam kekhawatiran. Elias membuka matanya. Ia menyadari bahwa ia sudah duduk di sana selama hampir 1 jam tanpa memeriksa ponsel, tanpa memikirkan Excel.
Ini adalah jeda yang sempurna, tapi ia merasa bisa pergi lebih jauh ke dalam keheningan. Ia bangkit. Suara langkah kakinya di peron beton yang kusam terasa keras dalam keheningan itu. Ia berjalan terus, melewati jembatan penyeberangan yang terbuat dari kisi-kisi besi tua. Setiap langkah di atas besi berongga mengeluarkan bunyi klang yang bergema sebentar sebelum ditelan keheningan. Ia menuju bagian belakang stasiun, peron 7. Peron 7 adalah peron terpanjang, yang dulu digunakan untuk kereta pengangkut barang yang super panjang. Disinilah kesunyian kota benar-benar terputus. Kegelapan lebih tebal, udara lebih sejuk, dan tidak ada lampu neon di sini. Hanya cahaya bulan yang samar dan satu lampu sinyal kereta di kejauhan. Elias duduk di atas tumpukan palet kayu tua, menyandarkan punggungnya ke dinding bata yang dingin dan lembab. Di ujung peron, ada lampu sinyal kereta yang memancarkan cahaya kuning redup. Lampu itu berkedip setiap 12 detik, sebuah kedipan yang lambat, konstan, dan terasa damai. Elias membiarkan cahaya kuning itu menjadi cahaya pemandu di lorong pikirannya. Cahaya itu menyinari kegelisahan, proyek yang harus selesai minggu depan. Cahaya itu menyinari keraguan, apakah pilihanku ini sudah benar? Cahaya itu menyinari ketidakpastian, apa yang akan terjadi tahun depan? Alih-alih melawan pikiran-pikiran ini, Elias memutuskan untuk menyambutnya. Ia berkata pada dirinya sendiri, dalam hati, aku melihatmu, kekhawatiran. Kamu ada di sini. Tapi kamu hanyalah kilatan cahaya. Kamu tidak perlu mendominasi malam ini. Ia membayangkan setiap kekhawatiran adalah satu butir debu yang melayang di udara yang diterangi lampu sinyal. Cahaya kuning itu menyinari butiran debu, membuatnya terlihat, tetapi butiran debu itu tidak memiliki massa, tidak memiliki bobot yang berarti. Mereka hanyalah partikel kecil yang akan menghilang saat pagi tiba. Ia mulai menghitung kedipan lampu kuning itu, mengikuti ritmenya yang lambat. Kedip 1, hari ini sudah selesai. Kedip 2, besok akan tiba pada waktunya. Kedip 3, aku di sini, aman, dan tenang. Kedip ke-50, kedip ke-60. Ritme 12 detik itu jauh lebih lambat daripada ritme kehidupannya yang biasa. Ia merasakan otot-otot di rahangnya, di bahunya, yang tegang sepanjang hari, mulai mengendur dan melepaskan beban. Rasanya seperti sebuah pegas yang akhirnya dilepas setelah ditekan terlalu lama. Semakin lama Elias duduk, semakin dingin peron itu terasa, tetapi semakin hangat pula perasaannya di dalam. Ia mencapai titik di mana ia tidak lagi mendengar suara, tidak lagi memikirkan masa lalu atau masa depan. Yang ada hanyalah keheningan mutlak yang diselingi oleh bunyi alamiah. Cicit jangkrik yang jauh di semak-semak. Angin sejuk yang menyentuh kulit, dan detak jantungnya sendiri yang kini sudah melambat, seirama dengan detak jam stasiun yang samar-samar terdengar dari peron 3. Ia menyadari bahwa kedamaian bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk duduk dengan tenang di tengah masalah yang ada, dan membiarkannya berlalu seperti gerbong kereta yang melintas tanpa berhenti. Inilah peron pribadinya. Di sini, ia adalah satu-satunya penumpang, dan tujuannya hanyalah pemulihan.
Elias membayangkan dirinya adalah seorang pembuat jam yang baru saja memperbaiki jam stasiun tua yang besar. Semua roda gigi, semua pergerakan yang rumit, sekarang bekerja dalam harmoni. Tidak ada yang tergesa-gesa. Tidak ada yang bertabrakan. Ia adalah mekanik dari jiwanya sendiri. Saat ia kembali ke apartemen, ia tidak lagi melihat Excel sebagai monster yang harus ditaklukkan, tetapi hanya sebagai tugas yang menunggu di pagi hari. Ia telah menemukan perisainya, ingatan akan jam stasiun yang berdetak lambat. Saat kamu berbaring di tempat tidur sekarang, biarkan dirimu tenggelam ke dalam peron pribadi ini. Tarik napas dalam. Rasakan selimutmu yang nyaman. Biarkan pikiranmu menjadi peron stasiun yang sunyi, di mana semua kereta kekhawatiranmu sudah berlalu, dan hanya ada detak waktu yang tenang. Kamu aman. Kamu tenang. Kamu berada di peron ketujuh, di mana hanya ada kedamaian. Selamat tidur. Biarkan dirimu tenggelam dalam keheningan yang pantas kamu dapatkan.